Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu jenis resiko yang ada di bank syariah, yaitu resiko kredit. Selamat menyaksikan. Oh iya, perkenalkan dulu, nama aku Siti Hajar, mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Juanda Bogor. Aku baru semester 5. Langsung aja yuk ke materi. Nah, apa itu resiko kredit? Resiko kredit adalah resiko utama yang dihadapi bank yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Resiko kredit dapat bersumber dari aktivitas fungsional bank seperti perkreditan atau penyediaan dana, treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam banking book. Resiko kredit yang dihadapi bank antara lain resiko modal dan resiko pembiayaan. Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unsur-unsur kredit syariah. Pertama, kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada pengguna dana merupakan dasar utama atau fondasi pertama untuk dana atau biaya diberikan. Oleh karena itu, diperlukan penyelidikan secara mendalam mengenai nasabah baik intern maupun ekstern. Dua, yaitu kesepakatan. Kesepakatan antara pihak pemohon atau peminjam dengan pihak bank dituangkan semua dalam perjanjian yang disebut dengan akad yang diketahui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 3. Jangka waktu. Jangka waktu menjadi batasan waktu seberapa lama dana akan dikembalikan, di mana sudah disepakati oleh kedua belah pihak ketika akad dibuat, dan dapat diperpanjang atau dipercepat dengan alasan tertentu yang tentunya telah diketahui oleh kedua belah pihak. Keempat, yaitu resiko. Tidak semua peminjam dapat berjalan dengan lancar. Terkadang ada risiko yang muncul. Di dalam pembiayaan, risiko ditanggung oleh kedua belah pihak, bergantung pada besar porsi modal. Dan pada umumnya, risiko menjadi tanggungan bank baik risiko yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kelima, yaitu balas jasa. Jika pada bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga, maka di bank syariah balas jasa dikenal dengan nama bagi hasil. Jenis-jenis kredit syariah terbagi menjadi dua. Pertama, yaitu pembiayaan modal kerja syariah. Pada dasarnya, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan dengan periode waktu pendek atau panjang untuk pengusaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Modal kerja ini biasanya diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa, serta mengerjakan proyek. Fasilitas pembiayaan syariah ini bisa diberikan untuk semua usaha yang dinilai memiliki prospek. Juga tidak melanggar syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk pembiayaan modal kerja syariah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertama, pembiayaan syariah dengan skema jual beli. Terdapat dua jenis kontrak pembiayaan syariah untuk modal kerja. Pertama adalah pembiayaan syariah untuk modal kerja dengan skema murabahah atau jual beli. Dengan skema pembiayaan syariah ini, pihak bank syariah akan membiayai pembelian barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan nasabah. Kedua, yaitu jenis pembiayaan syariah skema kerjasama. Jenis kontrak pembiayaan syariah kedua adalah dengan skema kemitraan bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan syariah pada skema ini didasarkan pada kemauan kedua pihak.
bank dan nasabah untuk melakukan kerjasama dalam upaya menaikkan nilai aset mereka. Dalam kontrak perjanjian tertulis pula skema pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, jenis kedua yaitu pembiayaan konsumtif syariah. Pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang diperuntukkan nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Nah, pembiayaan konsumtif juga terbagi lagi menjadi 3, yaitu pertama, pembiayaan syariah untuk kebutuhan konsumtif dengan skema murabahah. Perlu diketahui bahwa dalam dunia perbankan syariah di Indonesia, akad murabahah adalah salah satu akad utama dalam pembiayaan syariah. Hal itu karena sistem serta cara kalkulasi perhitungan dengan skema akad ini lebih mudah. Salah satu bank syariah yang menawarkan fasilitas pembiayaan syariah konsumtif murabahah adalah BNI Syariah. Kedua yaitu pembiayaan syariah dengan skema ijaroh. Pada dasarnya, prinsip dalam akad ijaroh hampir serupa dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksi. Jika dalam transaksi jual beli objek transaksinya adalah jenis barang, maka dalam akad ijaroh pembiayaan diberikan untuk suatu jasa. 3 yaitu pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi syariah adalah suatu pembiayaan dengan periode jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan dalam pendirian proyek atau usaha baru, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada, dan rehabilitasi atau penggantian mesin-mesin pabrik. Tujuan pembiayaan syariah. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan penunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Fungsi pembiayaan yaitu pertama, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Kedua yaitu membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional. Tiga yaitu karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank konvensional. Dan yang keempat adalah masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui bantuan untuk usaha yang dilakukan. Prinsip pemberian kredit 5C. Pertama yaitu karakter. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kedua yaitu capacity. Kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capacability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Yang ketiga yaitu kapital. Kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Keempat yaitu kolateral. Kriteria keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. 5 adalah condition. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Selanjutnya yaitu prinsip pemberian kredit 7P. 1 yaitu personality. Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kredit. 2 yaitu party. Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga yaitu purpose. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam pengajuan kreditnya pada lembaga keuangan. Yang keempat yaitu prospek. Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Kelima yaitu payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Yang keenam yaitu profitability. Kriteria keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba.
Dan yang ketujuh yaitu protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selanjutnya yaitu teknik penyelesaian kredit macet. Ada beberapa cara untuk penyelamatan kredit tersebut. Pertama yaitu penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Yang kedua yaitu persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Yang ketiga yaitu restructuring atau restrukturasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Resiko kredit atau pembiayaan. Resiko kredit biasanya dikenal dengan resiko potensial yang mana pihak lawan akan gagal untuk melakukan pembayaran atas obligasinya berkaitan dengan batas waktu yang disetujui. Resiko kredit ini muncul di hampir semua instrumen untuk mengubah level dan ada banyak teknik untuk meringankan resiko seperti itu. Perbedaan yang unik dari instrumen keuangan yang dipraktekkan oleh bank-bank syariah dibandingkan dengan bank-bank konvensional dalam hal resiko kredit atau pembiayaan khusus sebagai berikut yaitu 1. Pada transaksi murabahah, bank-bank syariah dihadapkan pada resiko kredit saat bank menyerahkan aset kepada klien tetapi tidak menerima pembayaran dari klien tepat pada waktunya. Kedua yaitu pada perjanjian bai asalam atau istisna, bank dihadapkan pada resiko kegagalan untuk mensuplai tepat waktu atau untuk mensuplai keseluruhan atau gagal untuk mensuplai kualitas barang sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Kegagalan seperti ini akan menyebabkan penundaan atau kegagalan dalam pembayaran. Yang ketiga adalah pada investasi mudharabah, di mana bank syariah masuk ke dalam perjanjian mudharabah sebagai pemimpin dengan mudharib luar atau agen berkaitan dengan masalah klasik antara pemimpin agen. Bank syariah dihadapkan untuk penambahan risiko kredit. Manajemen risiko kredit atau pembiayaan untuk bank syariah malah lebih rumit karena adanya faktor tambahan dari luar. Sebagai contoh adalah ketika saham bank dalam modal diinvestasikan melalui perjanjian mudharabah dan musyarakah diubah menjadi obligasi utang karena kelalaian yang terbukti atau karena kesalahan mudharib. Sehingga aturan untuk menutupi utang digunakan, yang mana aturan itu berbeda dengan aturan-aturan investasi mudharabah dan musyarakah. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.